got so motherfuckers in design all right now. Bring it down, bring it down, make it come, bring it down. All guys in the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rawamila Tulusna. Saya mahasiswa dari Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal, program studi Klinika Farmasi. Di sini saya akan mewawancarai apoteker untuk memenuhi tugas UAS perilaku etika profesi. Sebelumnya perkenalkan, saya Rawamila Tulusna dari Prodi Klinika Farmasi Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Sebelumnya boleh perkenalkan dahulu Mbaknya. Baik, saya Nisa Rizkamaria selaku apoteker penanggung jawab di apotek ini. Saya izin mewawancarai untuk tugas mata kuliah perilaku etika profesi farmasi dengan dosen pengampu Pak Agus Susanto tentang pertanyaan-pertanyaan terkait etika profesi kefarmasian. Sebelumnya, apakah Mbak bersedia jika saya wawancarai? Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih definisi tentang etika farmasi menurut Mbaknya sendiri? Etika farmasi itu sendiri yaitu aturan atau tata cara perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kayak kita kepada pasien, kita memperlakukan gimana, baik atau tidaknya, kayak seperti attitude. Mengapa seorang farmasi itu harus memiliki kode etik? Karena untuk menetapkan standar tinggi untuk industri kefarmasian kepada pemasarannya. Dilema apa yang sering terjadi pada apotek ini? Biasanya sih di apotek kebanyakan kalau pasien itu membeli antibiotik sembarangan tanpa resep dokter, yaitu tokoh bahwa antibiotik itu bisa digunakan untuk pengobatan apapun, padahal itu kan namanya antibiotik itu nggak sembarangan ya, harus resep dokter dan bukan buat sembarang penyakit, bukan buat semua penyakit. Kayak kalau pembelian obat kayak lasa di apotek kan tidak menyediakan, kebanyakan itu di rumah sakit. Terus bagaimana cara Mbaknya itu mengatasi situasi tersebut? Paling kita sebagai tenaga kefarmasian, kita menjelaskan bahwa obat itu ada aturan masing-masing, kayak dosis, obat, kegunaan, nggak sembarangan lah, harus sesuai. Kalaupun dia lalai ya harus dianjurkan lagi, kayak penjelasan lebih detail kepada pasien. Bagaimana kode etik profesi memadu tindakan-tindakan mereka dalam praktik sehari-hari? Paling kita kayak kejujuran, terus tanggung jawab ke apotek ya, entah itu TTK, apoteker. Kalau di sini tapi nggak ada, paling itu sih TTK sama apoteker. Terus kayak tim itu harus kuat, kerja bareng lah, kerja sama.
Terus apakah Mbaknya sendiri ini pernah salah dalam melayani obat selama ini? Jika pernah itu bagaimana solusinya sih? Sejauh ini sih belum pernah ya Mbak. Paling kayak pasien itu kebanyakan kayak setahu apa seperti kayak tentang obat, misal kayak buat katel itu kan bukan buat katel, Kayak antibiotik. kayak antibiotik. Kebanyakan dia itu kayak apa sih ya namanya? Jerih. Kalau bahasa Joganya katanya ya. Katanya obat ini paling itu sih kayak lebih ke so tahu atau so ngerti. Terus kalau sehari-hari ini Mbaknya itu ada kegiatan apa aja di apotek ini? Kalau apa ya, kalau ini tahu nggak ada, cuma di apotek aja. Paling kayak kegiatannya sehari-hari kayak kalau ada barang datang kita membeli apa namanya, memberi harga. Terus kalau ada pasien kita layani, ada kayak selama dikasih kepada pasien, misal barang datang nggak sesuai dengan surat pesannya, kita bisa returnkan, bisa di apa ya, dirembuk sama apoteker jika apotekernya itu nggak ada gitu. Terus bagaimana cara menanganinya jika pasien yang susah mengikuti aturan pemakaian obat? Soalnya kan biar kayak pasien rutin itu minum obatnya, itu bagaimana solusinya? Ya sama seperti yang tadi kita menjelaskan sederhana kepada pasien, kalaupun dia itu lupa, ya setidaknya dia misal minum obatnya apa sih sebelum makan, tapi dia lupa udah makan baru minum, ya nanti nggak apa-apa, nanti besoknya bisa kayak aturan yang sebenarnya. Terus kadang kan kayak ada orang tua kalau minum obat kan kayak apa sih susah diatur. Itu gimana sih solusinya? Biasanya kalau orang udah sembuh ya seharusnya dia itu kalau membeli obat atau periksa itu ya harusnya dia itu bersama anak atau yang lebih muda lah, biar ada yang nemenin. Ada yang nemenin biar itu tahu menjelaskan apa ya, biar tidak ada salah cara meminum obatnya gitu. Salah pilih. Terus apa saja obat yang harus diwaspadai di apotek ini? Seperti obat lasa, kayak awet itu kayak narkopsiko disimpannya gimana? Kalau di apotek itu produk lasa, psiko, narko itu nggak ada ya. Paling kita ya apa ya, ada awasan tertentu kayak antibiotik, obat keras itu harus lebih ekstra lah pengawasannya. Tapi kalau obat bebas terbakar kita bisa nggak terlalu diawasi banget. Paling kayak obat keras. Kalau psikonarkotik itu di apotek nggak ada. Terus selama bekerja di apotek ini pernah mengalami kayak kesalahan dosis atau menyampaikan obat ke pasien atau pertukaran resep itu pernah apa? Belum pernah sih, alhamdulillah. Mudah-mudahan sih nggak pernah ya. Soalnya itu Jangan bahaya sampai. sih. Iya. Bahaya nyawa pasien. Jangan sampai. Terus bagaimana jika apoteker itu melanggar kode etik profesi? Biasanya itu apa ya, ada pemberian sanksi sendiri kalau apoteker itu sendiri melanggar. Kayak ada hukuman, tapi bukan hukuman apa ya, kayak apa sih ya, paling kayak apa sih namanya, Melakukan kesalahan. iya, melakukan kesalahan paling itu. Jadi begitu ya, berarti ini apakah ada dilema etika lain yang belum kita bicarakan? Gue paling itu aja sih.
Oh, kalau begitu saya ucapkan terima kasih ya atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan wawancara saya. Terima kasih. Demikian hasil wawancara pertanyaan terkait tentang etika profesi kefarmasian. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.